الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas sebelumnya yaitu tentang kata-kata ahsan. Kata-kata ahsanu yang artinya paling baik atau terbaik, yang tidak ada yang mengalahkan seperti itu. Hasan itu artinya kan baik, bagus. Maka ada kata ahsan yang paling bagus, yang paling baik. Kalau bahasa awaknya nan paling rancak. Terkadang kita mengukur yang paling bagus itu, yang paling baik itu menurut logika kita. Maka di pertemuan sebelumnya kita membahas apa yang paling baik itu menurut Allah. Dan yang seharusnya adalah apa yang paling baik menurut Allah, maka itu pula lah yang menjadi patokan dalam hidup kita yang paling baik. Anam paling rancak kece Allah, itu loh yang paling rancak dewa. Karena bisa jadi apa yang kece awak rancak alun tentu rancak di sisi Allah. Yang awak sangko itu buruk sebenarnya itulah yang rancak di sisi Allah. Bisa jadi seperti itu terjadi. Maka kita membahas tentang apa yang paling baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebelumnya lah kita sampaikan ada 3 hal yang paling baik. Yang pertama adalah Allah adalah sebaik-baik pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Dan ciptaan Allah yang paling baik itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam ahsani, sebaik-baik kejadian. Kita umpamakan dahulu bahwasanya dilarang mencela ciptaan Allah. Yang Allah menciptakannya dari segumpal darah, segumpal daging sampai menjadi manusia. Larangan mencela itu memang banyak dalam hadis. Sehingga Nabi SAW melarang mencela ayam jantan pun dilarang. Karena itu ciptaan Allah. Karena dia berkokok di pagi hari untuk membangunkan, memberitahu waktu salat. Mencela binatang saja tidak boleh, apalagi manusia yang sebaik-baik ciptaan Allah. Karena apa? Karena Allah lah sebaik-baik pencipta. Kita contohan dulu anak awak saya
dikecaan orang tempang bantuannya perasaan. Kok tempang bentuk anak apa aku. Walaupun iyo tempang misalnya, bangih nak tetap berang. Kenapa? Tuhan nak awak. Apalagi yang menciptakan. Apalagi yang menciptakan. Bahkan dilarang mencela waktu. Waktu pun itu ciptaan Allah. Mencela waktu pun tidak boleh. Yu'zini ibnu Adam. Dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari juga. Yu'zini abdi. Hambaku menyakitiku. Yasubbud dahr. Mereka mencela waktu. Baku angin nari. Tak boleh. Baku hujan kaujan sehari ko. Tak boleh. Kan ada orang menyebut itu. Yu'zini abdi. Hambaku menyakitiku. Dalam syarah hadisnya, kata para ulama, bisa tidak Allah itu disakiti? Tidak. Hambaku menyakitiku. Tidak bisa ke Allah itu disakiti. Tapi dek sakyang gadang dosonya. Seolah-olahnya lah menyakiti Allah. Itulah kira-kira. Menyakiti hati manusia saja, tanggung gadang dosa. Menyakiti hati manusia, itu tidak tanggung gadang dosa. Dalam hadis Ahmad disebutkan, runtuhnya Ka'bah runtuh kan berang orang sedunia itu. Masih ringan dosanya di sisi Allah dibanding menghancurkan hati seorang muslim. Hancurnya Ka'bah lebih ringan dosanya di sisi Allah dibanding menghancurkan hati seorang muslim. Rusak hati orang lewat. Lebih kadang dosanya itu daripada hancurnya Ka'bah. Kenapa? Ka'bah hancur hariku bisa bangun balik. Sudah hariku bisa. Kajian di pagi sanjau siap bisa. Tapi kalau hatiku dan hancur bisa hariku elok. Saya tanya lo. Hariku rusak hariku elok pelok bisa. Ada tak boleh. Mungkin tak bawa mati guys. Kalau hati nalah rusak. Itu gara-gara itu. Jadi mencela waktu saja tidak boleh. Apalagi orang. Apalagi ciptaan Allah. Kenapa? Allah itulah sebaik-baik pencipta. Jangan ada kata-kata celaan dari lisan waktu kepada segala ciptaan Allah. Bahkan waktu. Hambaku menyakitiku. Saking gadang dosanya bukan menyakiti orang dosanya. Seperti dia telah menyakiti Allah. Artinya tidak terbayang beralah kegadang dosanya. Dia itu yasubbud dahr. Dia mencela waktu. Hujan ke hujan senari ya. Itu gadang dosanya tu. Panih nari lama ndak hujan kok. Kalau kata-kata itu dalam bentuk celaan, tidak senang, itu yang mendatangkan dosa. Jadi kalau hujan bawa saya terima salah. Tapi jangan ada celaan. Kalau hujan sari baca rohnya, doa ke Allah. Pindahan dah antian dah. Dan jadi pawang hujan lo, mantian hujan. Nabi saja berdoa tidak pernah untuk mantian hujan. Nabi minta agar dipindahkan hujan ke tempat lain. Pindahan. Kalau angin hari bacaronya, minta turun hujan. Salat istisqa.
Tapi yang mencela sama sekali tidak boleh. Itu inti kajian yang dulu. Kemudian yang kedua, apa yang terbaik? Allah menyebutkan kisah tentang Nabi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Itu kisah Nabi Yusuf. Kita bahas bagaimana kisah-kisah Nabi Yusuf menjadi pelajaran bagi awak. Yang intinya yang akan kita ambil daripada kisah itu ada 3 petang tu. Yang kawak cuba mengarajuan atau tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang. Walaupunlah basobok je orangnya, jangan kan di belakangnya lah basobok je inyo sendak doa baca. Itulah Nabi Yusuf. Itu alai. Setelah itu mandoa memberi berbuat elok ke orang lo. Namanya ki awak tu dibuat elok kainya, dibalas lo keburukannya dengan kebaikan. Setelah tu awak doa lo inyo dapat ampunan. Masya-Allah. 3 tu saya dapat dah awak takajuan buat. Itulah santi yang alasan. Kan banyak hikmah kisah Nabi Yusuf tu. Anan 3 besar lalu. Takajuan awak, masya-Allah. Kalau tiba-tiba awak bahasa awaknya bambuang ke serukut. Tidak pernah menyabui-nyabui aib orang. Kemudian babue elok lo ka orang nan lah jaya kawa. Ai doa lo ampunan untuk inyo. Awak lo man doa nak inyo lo suruh tobat. Dia awak kan biasa tak ampun alai ko. Kan tu bahasa awak. Minta ampun alai ko. Banyak dosa ko. Tidak, awak yang minta ampun. Ya Allah. Inyolah menyakiti ambo ya Allah. Ampuni dosa. Kalau bisa dari lisan tak keluar itu. Ayo elok. Sebaik-baik kisah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga tentang kita bahas tentang sebaik-baik takwil. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah sebaik-baik takwil. Ahsanu ta'wila. Jadi mengembalikan segala masalah kepada Allah dan Rasul berarti Al-Quran dan Sunnah. Sebaik-baik takwil. Masalah jangan diselesaikan logika awak lo. Menurut ambo, menurut sana rancak. Kecik pengurus yang baru, kau nak rancak. Kecik pengurus yang lama, kau nak rancak. Cuba kembalikan balik cara itu dengan cara Rasulullah. Cara Allah, cara Rasul. Kalau pendapat awak masing-masing tak selesai. Mamak lainnya no. Nang kemanakan? Lain no. Kemanakan kau lah lecik suaranya dah. Macam mana suaranya. Tu balai. Ia balikan ke Allah dan Rasul. Mana menurut Allah dan Rasul. Dalam hal apa? Segala-galanya. Seluruhnya. Balikan kepada cara Allah dan Rasul. Kemudian telah hampir kita bahas kalau tidak salah terakhir tentang sebaik-baik amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Sebaik-baik amal. Awak diuji duit ko jo mati ko kan ujian, hidup mati ko ujian. Cuma yang Allah cari Asia yang paling baik amal. Dan bukan aksaru amala. Bukan yang paling banyak amal. Siapa yang paling banyak amalnya? Nah itu dah. Tapi yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya? Itu dulu. Siapa orangnya yang paling elok? Para nabi, para rasul. Berarti nabi yang terbaik itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan siapa yang paling baik? Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mengambil amalan terbaik,
maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Para siapa yang beramal, amal itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Tidak banyaknya dah, tapi terbaiknya. Amalan siapa yang paling baik? Bukan amalan syekh, bukan amalan habib, bukan amalan guru, bukan amalan ustaz, bukan amalan buya. Amalan Rasulullah. Wa ikut jo syekh, para habib, para ustaz, para buya, para guru. Kau dia di amalannya sama jo Rasulullah. Itu ukurannya. Kalau amalannya tidak sama jo Rasulullah, mengajak ikut. Karena yang paling baik amalan siapa? Rasulullah. Terkadang sebagian manusia itu yang disebut dengan fanatik. Kalau lah ustaz nak ngecek, layo sendirinya. Ceklah dulu. Li semua kecek ustaz, kau jo kecek Rasulullah. Li semua amalan ustaz, kau jo amalan Rasulullah. Kalau ndak ada cek seperti itu, fanatik ujung-ujung. Salah batu abe kalau kaji. Tapi kalau lah ustaz ngecek layo. Atau kecek, kalau kiai lah ngecek, lah pasti batu. Imam Malik saja berkata, semua perkataan manusia boleh diterima, boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Tunjuknya makam Rasulullah. Kalau penghuni kubur ini, itu Nabi, itu tidak ada cerita. Suka tidak suka, siap tidak siap, cocok tidak cocok, terima. Awaknya tidak cocok, tidak ada cerita. Kalau Nabi, jangan baca tidak cocok, terima. Tapi kalau selain Rasulullah, boleh ditolak, boleh diterima. Kalau kecek yang menyampaikan kosamo je Rasulullah, wajib terima. Karena amalan yang terbaik itu adalah amalan Rasulullah. Ada ramajan zikir. Baiklah Bapak Ibu. Kalau luar daerah Sumbar misalnya, itu banyak zikir-zikir. Zikir inilah, zikir kiai inilah, zikir wali inilah. 100.000 amalan zikir yang diajan selain oleh Nabi. 100.000, berapa mau baca dah. 100.000 macam zikirnya. Bacalah dari pagi sampai lo pagi balik. Kau banyak amalan banyak sih boleh. Banyak zikir yo banyak. Maka lebih baik zikir Rasulullah cie dan paling pendek. Zikir Nabi, tapi Nabi majan paling pendek zikir tu. Lebih baik dan paling pendek kau dibanding 100.000 tadi. 100.000 zikir tadi dari pagi sampai pagi lo baca. Zikir Nabi paling pendek, ghufranaka. Keluar kamar mandi baca ghufranaka. Situ sana Ustaz. Ya. Singkek saya, singkek. Walaupun singkek, pendek, lebih gadang ko pahalanya daripada 100.000 macam zikir yang diajarkan. Karena yang diuji itu ahsanu amalan. Kadang dia awak tagi-tagi ya. Nak nampak banyak, jangan nampak banyak amalan. Seolah banyak amalan kau. Ini tidak banyaknya dah. Sama jo Rasulullah ni kecari. Nabi ilmu dah dawa. Nabi singkek lo dawa. Karena yang terbaik, yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu petang Bapak Ibu kajian kita tentang apa yang terbaik. Kita lihat balik apa yang terbaik
di sisi Allah itu. Yang terbaik itu diantaranya kita cari surah At-Talaq, kata-kata ahsanu. Ayat 11, 559. Ayo anak balik. Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillah. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada penekanan abada, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal di, kalaulah kekal itu kan, ya kekal. Pakai lo abada. Soalnya tidak perlu pakai abada, tapi dek yusabana kekal, pakai abada selama-lamanya. Tapi sebagian ulama ada yang mencoba membedakan tafsir antara khalidina fiha saja dengan khalidina fiha abada. Ada yang mencoba menafsirkan kalau khalidina fiha, ketika orang masuk neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tapi masih ada harapan untuk keluar. Tapi kalau lah ada ayat neraka yang mengecekan khalidina fiha abada, itu yang tidak ada harapan keluar dari neraka. Kalau di surga khalidina fiha, mereka kekal. Kekal dalam bagaimana? Yuk kekal, tidak akan keluar dari surga, tidak. Pakai abada menunjukkan begitu mantapnya kekekalannya. Kekekalan dalam kehidupannya, kekal dalam segala kenikmatannya. Di situ pakai abada. Orang masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu para ahli hikmah mencontohkan Bapak Ibu kata-kata selama-lamanya. Salamu-lamunya gue para lamun apa? Para lamun kayak gitu.
selama-lamanya. Orang lama nak kira tu. Abara masuk na doh antana. Kini dicontohkan dek para ulama tu biji jagung. Kalau ada jagung, sepenuh mau saji kah? Penuh saji ko dek jagung. Berapa banyak nah? Cetong cek berapa banyak? Berapa? Payah hitung no kan? Anan sama sekadang mau saji ko saya payah hitung no berapa jumlah. Anggap kini biji jagung ko, bijo jagung ko, panuah di nyo bumi ko. Seluruh permukaan bumi, baik di daratan, baik di lautan, itu panuah jo bijo jagung. Dalam ketebalan berapa tabanyo bijo jaguangnya tadi? Dalam tabanyo 100 meter tingginya. 100 meter tinggi bijo jaguang tu. Panuah di muka bumi ko sa. Berapa banyak nah? Pandai lo mentong lah kan. Datanglah seekor burung dari negeri antah barantah. Datang seekor burung. Datangnya ke bumi ko, dia ambil necek. Bijo jaguang nak menutupi muka bumi ko. Biar cek. Tu painya. Baliknya 100,000 tahun kemudian. Dia ambil necek lihat. Pailanya 100,000 tahun kemudian. Tiba lo lihat. Dia ambil necek. Bila habisnya? Bila habisnya tu. Tapi kecek para ulama, suatu saatnya habis. Walaupun 100,000 tahun yang datang becik, suatu saat akan habis. Tetapi yang sarugo tak habis. Itulah kira-kira barang lamun tu. Amal itulah kira-kira gambaran memaknai selama-lamanya. Selama-lamanya, tak ada ujung. Dalam keadaan apa? Nikmat, kesenangan, kebahagiaan. Dan itulah qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah memberikan rizki yang kan baik, yang paling baik. Ahsan. Rizki yang paling baik kepadanya di surga. Di surga ko yang paling rancak. Nak ada barang kawe di surga ko. Kau nomor bara kau pak nak ada barang nomor bara kau. Di surga tak ada barang-barang itu. Kalau di dunia ada kawi 1, kawi 2, ada nak original. Di surga semuanya ahsanu, yang paling rancak. Dan tidak ada penduduk surga yang yang diagian Allah kayaknya tu menyangka dalam hatinya kok kelasnya agak bawah kan ada lah. Walaupunnya penduduk surga paling bawah. Penduduk surga paling bawah pun ketika Allah magih rezeki kayaknya kenikmatan surga, nyo mengecan lah balabih-labih nang kau magih ya Allah. Bahkan nyo menyangku Allah mempolok-oloknya, mempagarahannya. Contoh pagarahan kau agak Pak. Mempagarahan ko wak nyalang pitih. Pak Ji, saya salang pitih Pak Ji. Kamanga kau nambah pokok ngalih. Bara sekitik na Pak Ji 10 juta lah tu. Asal jalan senyot. Bara digeh Pak Ji ko 10 M. Lo Pak Ji ko kente. Kira apa ibu menyalang fitih 10 juta dia gih orang gratis. Bawa salah 10 M kan, tak jadi nyalang gratis. Kira apa terima? Langsung terima. Acanya wak. Nak garah Pak Ji, Pak Ji kan saja.
Masya-Allah. Kalau Pak Chong tu serius lah tu. Kena lain cakap tanya wak lu. Yo go ya, kau entah. Maknya langsung 10 juta dia gih, salah 10 M. Dah garah kau Pak Ji. Iyo na je Pak Ji tu ragu je. Dah garah dah biasalah. Yo mana kau tu. Ulang lah nyolak. Penduduk Sarugo paling kudian masuk, jangan tinggi no leh. Nam paling kudian masuk. Lah dari neraka lo tu. Bukan kloter terakhir dari masyar. Kloter terakhir dari masyar kan beda lo dah. Ada orang beriman kau nak masuk neraka, keluar. Ana orang beriman yang terakhir keluar tu nyo. Tu baraki kira paling bawah nak Sarugo no. Ini nomor kunci so. Nomor kunci Sarugo nak ada. Ketikanya keluar tu, nan diharapkannya keluar saja, tak usah Sarugo dah. Bisa saya keluar dari neraka kalau mujuannya. Kita dalam hadisnya. Ketikanya minta keluar Allah keluar. Dan Allah tanya apa permintaanmu? Tak do lain do ya Allah. Nambo minta cie ko sana ya Allah keluar saya dari neraka Allah. Aduh. Allah dia bodoh. Tak do dia ambo minta-minta nan lain do. Keluarnya dia Allah. Yalah keluarlah. Dah diazab enggak. Cuma dari jauh nampak je neraka. Dek dari jauh nampak je neraka. Kira-kira anan terjadi Fahim. Trauma. You pernah ditangani orang di sana tanah. Terus awaknya lihat. Anan terasa. Walaupun awak dah ditangani, pinan sakitnya terasa je tu. Takkan aja wah sakit nanti. Apalagi neraka. Takkan aja wah siksa di dalam tu. Ya Allah, membana bo ya Allah. Palingkan wajahku dari neraka ini. Karena aku masih teringat bagaimana ngeri siksanya di sana. Kata Allah, tapi tidak akan minta leh. Cukup minta keluar dari neraka, tidak akan minta yang lain. Bahkan minta aja. Sekali kono ya Allah. Tidak kau minta boleh do ya Allah. Engkau palingkan wajahku dari neraka ini, maka aku tidak akan meminta lagi apapun kepadamu. Maka Allah palingkan. Kalau di akhirat kan dua tempat. Dipalingkan dari neraka, ana nampak sudah tu leh. Sarugo. Nampaklah Sarugo dari jauh. Ada tapurangah lah beliau. Rancak nuna. Ya Allah. Anan sarancak tu du. Sarugo je. Bisa mu agak dakik kasinan mencaliak. Tapi tidak kau minta lah insyaAllah. Sekali kono ya Allah. Nampak dia mau jalih istananya. Nampak sendaki Allah dia Allah. Dah senang hati ambu. Tak kau minta sudah kau. Indah do ya Allah. Sekali kono. Kalau orang kali ni sekali. Itu sifat manusia tu. Tak bawa sampai ke akhirat tu. Sekali kono. Salang Pak Ji. Kini kau sana. Isyak kau bawa bayi lah. Lepas datang dulu lihat. Sekali kau. Kau masuk boleh sebuah orang dia tu. Nangecek sekali kau. Nanti datang lihat sekali kau lihat. Akhirnya didekatkanlah ke Sarugo. Nampaklah jalih istana. Nampak jalih kenikmatan makan orang minum sinan. Bidadari rancaknya tu. Anta kenal lah. Ya Allah, membana bo ya Allah. Masuk aja lah ke situ. Orang senang nak ke satu wak aku enten. Ana dimintanya ke Allah dan diaroknya dalam hatinya dapat sesepetak di ujung Sarugo dah je. Dapat orang? Agak sepetak rumah agak sesudut. Rumah agak terletak sudut pi dalam Sarugo. Allah dino tu. Nang kanda atina Allah dino tu. Pi Allah masuk. Tapi ana Allah dia ku berikan kepadamu
10 kali permisalan daripada itu. 10 kali dari dunia lawehnya, 10 kali dunia segala kenikmatannya. Sehingga nak minta sasudui dia gya 10 kali dunia atanya apakah engkau tidak memperolok-olok aku ya Allah? Tak fagarahan ya Allah. Wa minta sasudui ni dia 10 kali dunia. Maka Allah pun tertawa kecil Nabi. Orang di Sargo nak ada namanya engkau nikmat dan kacau itu dah. Jadi kalau awak Bapak Ibu, hikmahnya dah awak. Kalau kau mencari kenikmatan Sargo salah. Le ujungnya Sargo itu yang kau cari. Karena itulah nikmat rezeki yang paling baik. Oh nikmat dunia ko ndak do nan ka baik tapi terbaik ndak. Sabanta sanang jarato pertama dapat sudah tu panik menjago salah. Kecil orang ikut rasa kalasuah malaki dapat lahnya. Lah dapat indak lah. Auto mewah, auto rancak pas pertama makan. Ambil pajak lah faniang lah. Apa le minyak nanya lah. Lah faniang lah. Semua alun perawatannya lah ikut. Wak kau dapat bini bantu artis. Ini dapat. Badak mahal lah pun. Jadi kenikmatan dunia kau semu. Artinya fata margana. Ingin wak nikmat sarugo salah. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran. Karena surga itulah yang terbaik. Makanya sahabat tidak heran. Karena dalam hatinya lah masuk. Sarugo itu yang paling baik. Sehingga mampunya meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah. Siapnya mati untuk agama. Karena ujung-ujungnya tahu. Kalau matinya untuk agama kau, kamu masuk Sarugo. Yang hidup selama-lamanya dan bahagia selama-lamanya. Selama-lama. Bara lamun tu sak kalau ajalan tadi. Bara lamun tu. Gambaran lamun tu. 6 bulan tadi satu saat akan habis. Tapi nan selama-lamanya di surga tu tak akan ada habisnya. Mungkin itu apa Ibu? Yang terbaik yang Allah sebutkan kata-kata terbaik dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Mungkin itu Bapak Ibu, terlebih terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.